Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Monika, NIM 21231037 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gerak peluru dan hukum Newton 2 pada perkuliahan Fisika Umum, dan dosen pengampunya yaitu Ibu DRA Murdiani MPD. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu tentang tujuan percobaan dari praktikum gerak peluru. Yaitu yang pertama, tujuannya yaitu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang kedua yaitu menentukan pengaruh perubahan sudut elevasitas terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang ketiga yaitu menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Dan selanjutnya yaitu tujuannya mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Selanjutnya yaitu kompetensi mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Yang ketiga yaitu ada teori dasar, yang mana gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalnya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk sudut elevasi terhadap garis horizontal lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1, di mana Y maksimal dan R berurut-urut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Bisa dilihat pada gambar 1, lintasan gerak peluru. Secara umum, persamaan gerak peluru dalam arah sumbu min X adalah X yaitu sama dengan V0 cos delta T, di mana Px sama dengan V0 X cos sudut elevasi, Ax sama dengan 0. Itu pada persamaan 1. Dalam arah sumbu Y adalah Vy sama dengan V0 sin sudut elevasi G dikali T, gravitasi untuk G, dan bisa dilihat pada pernyataan di atas ini, yang mana benda mencapai titik tertinggi pada saat Vy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah, rumusnya yaitu T sama dengan V0 sin delta per G. Dengan demikian, dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat delta dibagi 2G. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan V kuadrat sin 2 theta per 2G. Pada percobaan kali ini kita memerlukan alat dan bahannya, yaitu yang pertama menggunakan komputer, laptop, atau HP Android tentunya. Yang kedua yaitu software simulasi Project Machine N. Yang ketiga tentunya kita harus punya jaringan internet. Adapun prosedur kegiatannya yaitu yang pertama ada tahap persiapan, bisa dilihat gambarnya pada di atas ini. Yang pertama yaitu kita buka laptop atau netbook, dan kedua hidupkan tentu laptop atau netbooknya atau handphone Androidnya. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Yang keempat, carilah tempat di mana software aplikasi projection disimpan. Yang kelima, observasikan aplikasi Project Machine. Yang B yaitu pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Dengan caranya yaitu yang pertama, bukalah aplikasi Project Machine pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, atur terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Yang ketiga, kemudian atur sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan kecepatan awal peluru.
Yang kelima, amati perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontalnya. Bisa dilihat pada gambar di atas ini. Dan selanjutnya, hitung jangkauan horizontal dan waktu maksimal menggunakan persamaan 5 dan masukkan pada tabel 1. Maka diperolehlah pada tabel 1 ini, yaitu tentang menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi konstan. Dengan sudut elevasinya yaitu sama dengan 45 derajat. Jadi kecepatan awalnya itu ada yang pertama 7 meter per sekon. Terdapatlah jangkauan terjauhnya atau R senilai 2,5 meter dan waktu maksimumnya 0,50 sekon. Yang kedua yaitu kecepatan awal 8 meter per sekon, jangkauan R-nya 3,47 meter, waktu maksimumnya yang diperoleh yaitu 0,57 sekon. Bisa dilihat selanjutnya pada tabel di atas ini. Selanjutnya yang C yaitu pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan yang horizontal terjauh. Yang cara pertama yaitu tentunya kita harus membuka aplikasi Project Machine pada komputer atau laptop atau handphone Android yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua yaitu atur terlebih dahulu diameter dan massa peluru atau atur kondisi tanpa hambatan udaranya. Kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon. Jadi di sini telah ditentukan kecepatan awal pelurunya yaitu 20 meter per sekon. Selanjutnya variasikan nilai sudut elevasi dan amati perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal tersebut. Sehingga kita hitung jangkauan horizontal itu lalu masukkan pada tabelnya. Yang tabelnya ada dua, yang pertama tabel 2A dan 2B. Pada tabel 2A ini menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan. Yang mana sudut elevasinya yang pertama yaitu ada 15 derajat, jangkauan terjauhnya yaitu kita dapat 10,21 meter dan waktu maksimumnya yaitu 0,52 sekon. Dan selanjutnya sudut elevasi 20 derajat, jangkauan terjauhnya 13,14 meter dan waktu maksimumnya yaitu ada 0,69. Dan seterusnya bisa dilihat pada tabel di atas ini. Baiklah, selanjutnya yaitu ada tabel 2B yaitu tentang menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan. Yang mana sudut elevasi pertama yaitu ada 50 derajat, jangkauan terjauhnya yaitu 19,16 meter dan waktu maksimumnya 1,67 sekon. Pada tabel kedua yaitu ada sudut elevasinya dengan 55 derajat dan jangkauan terjauh yaitu 21,23 meter, sedangkan waktu maksimumnya diperoleh 1,67 sekon. Selanjutnya ada sudut elevasi 60 derajat, kita dapat jangkauan terjauhnya 17,66 meter dan waktu maksimumnya 1,77 sekon. Dan pada tabel berikutnya bisa dilihat pada gambar di atas ini. Baiklah, selanjutnya pada tabel D yaitu pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, seperti di awal tadi, kita tentunya perlu membuka aplikasinya pada HP Android kita atau laptop atau netbook dan lain sebagainya. Yang kedua, tentunya kita perlu atur kondisi tanpa hambatan udaranya. Kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Selanjutnya variasikan diameter dan massa peluru dan kita amatilah dari percobaannya. Bisa dilihat contohnya pada gambar di atas ini. Dan kita peroleh pada tabel 3 yaitu tentang menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa peluru. Yang mana pada tabel pertama itu diameternya adalah 0,4 meter. Kita peroleh massanya 2 kg dan jangkauan terjauhnya diperoleh 20,39.
sedangkan waktu maksimumnya 1,44 sekon, yang mana untuk jangkauan terjauh dan maksimumnya itu sama ya pada semua tabelnya. Baiklah, selanjutnya pada materi 2 kita memasuki tentang hukum Newton 2, yang mana tujuan percobaannya yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara gaya diberikan pada benda F dengan percepatan gerak benda A, yang kedua yaitu mengetahui hubungan antara massa benda M dengan percepatan gerak benda atau dilambangkan dengan A. Selanjutnya, kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada suatu sistem benda. Baik, yaitu yang poin ketiga, yaitu ada teori dasar, di mana dalam hukum 1 Newton kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam, dan jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan laju tetap pada lintasan lurus. Apa yang akan terjadi jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Itu akan dijelaskan pada hukum kedua Newton. Seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Gambar di atas merupakan sebuah visualisasi dari hukum Newton kedua. Pada gambar di atas terdapat seorang mendorong sebuah balok. Karena orang tersebut mendorong balok, maka gaya dorong akan bekerja pada balok yang digambarkan pada panah hitam. Sesuai dengan hukum Newton 2, maka balok tersebut akan mengalami percepatan dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut yang disimbolkan dengan panah oranye. Selain itu, hukum Newton 2 juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan. Persamaan tersebut bisa disebut dengan F sama dengan M dikali A. Baik, langsung saja kita pada prosedur kegiatannya. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tentunya yang pertama kita membuka aplikasi pad di komputer, laptop, atau HP kita. Lalu klik menu Play with Simulation, kemudian pilih sub menu fisika yaitu gerak. Selanjutnya pilih simulasi Force and Motion Basic pada tulisannya sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya kita bisa klik tombol play atau mulai pada tampilan simulasinya. Selanjutnya kita pilih acceleration hingga muncul tampilan seperti gambar yang di atas tadi. Beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, resultan gaya, nilai, massa benda, dan percepatannya. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Ya, ada tampilannya di atas, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya, tetapkan massa benda M sama dengan 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Tetapkan gaya yang dikenakan yaitu dengan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak mengatur gaya. Selanjutnya lakukan dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. Dan langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel jika telah menentukan hasilnya. Baik, yang kegiatan kedua yaitu ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan 1, dan yang kedua yaitu tetaplah gaya dan yang dikenakan 100 Newton dengan cara mengubah pada kotak pengaturannya. Terus tetapkan massa benda yaitu 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya, lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg
150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Selanjutnya, amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan, lalu masukkan hasilnya pada tabel. Baik, ini tabel 1, bisa kita lihat hasilnya dengan gaya yang dikenakan. Pertama yaitu ada 50 Newton, massa bendanya 200 kg, maka percepatan yang diperoleh yaitu 0,25 meter per sekon. Selanjutnya ada 100 Newton, massa bendanya 200 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah 0,50 meter per sekon. Selanjutnya yaitu gaya yang dikenakan ada 150 Newton, massa bendanya 200 kg, maka percepatan yang diperoleh adalah 0,75 meter per sekon. Selanjutnya gaya yang dikenakan ada 200 Newton, massa bendanya 200 kg, maka percepatan yang didapatkan yaitu ada 1,00 meter per sekon atau 1 meter per sekon. Selanjutnya gaya yang dikenakan ada 250 Newton, massa benda 200 kg, percepatannya 1,25 meter per sekon. Baik, tabel kedua yaitu massa bendanya 50 kg, gaya yang dikenakan 100 Newton, maka kita peroleh percepatannya yaitu 2,00 meter per sekon. Selanjutnya massa benda 100 gram, gaya yang dikenakan 100 Newton, maka percepatan yang diperoleh yaitu 1,00 meter per sekon. Bisa dilihat kelanjutannya pada tabel. Demikianlah presentasi dari saya tentang gerak peluru dan hukum Newton 2. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.